circus tent is falling in on itself, on itself. You took the money and a net of safety for yourself, for yourself. Yeah, there is no other way. We don't need you anymore. Strike it down and dig it up. Yeah, there is a better way. Find harmony before. Strike it down and give it up. Dark night of your sin is closing in on itself, on itself. Your wicked wallet with is growing thin. Blame yourself, yeah, blame yourself. Yeah, there's no other way. We don't need you anymore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Mat Lele. Kali ini kita akan mengulas kolam koi yang kita buat kemarin tempo hari sekitar 1 bulan yang lalu. Perkembangannya seperti ini. Dan airnya lumayan jernih. Filter yang kita bikin kemarin, filternya karena ukurannya masih kecil, terlalu kecil, saya sedikit was-was apakah airnya nanti bisa jernih, apakah filtrasinya oke, apakah bottom drainnya nanti kekecilan atau tidak. Saya sedikit was-was. Ternyata setelah 1 bulan berjalan, semua nggak ada kendala, alhamdulillah. Dengan modal yang minim kemarin, ikan sehat seperti ini, ikan sehat, airnya pun juga lumayan bersih dan sirkulasinya pun oke. Nah, sekarang kita bedah mulai dari cara saya bagaimana running air sampai bagaimana filternya akan saya jelaskan kepada teman-teman semuanya. Apabila nanti ada kurang lebihnya saya mohon maaf, karena saya juga pemula. Saya di sini berdasarkan pengalaman saya yang real, yang ada di lapangan, yang ada di kolam saya, tanpa kita tambahin dan tanpa kita kurangi sedikit pun informasi yang ada. Yuk kita lihat bagaimana sih filtrasi dan pertama bagaimana sih saya menyiapkan air, ikan dan semua yang ada di sini, sama sistem filtrasinya. Yuk kita lihat. Kolam ini kemarin berukuran 100 dengan panjangnya 160 cm, 160 cm dan tingginya nggak tinggi amat, sekitar 70 cm. Jadi 70 cm, dan ini airnya udah menguap sekian, sekitar 5 cm lah, 5 cm 6 cm, karena memang udah 1 bulan nggak kita kuras. Jadi penampakan airnya seperti ini. Bottom drainnya kalau kawan-kawan lihat di tengah sana, saya menggunakan bottom drainnya 1 dim sana. Kita taruh tengah-tengah dan dia masuk ke chamber di sana. Dan penampakan dari atas seperti ini kawan-kawan, seperti ini penampakan. Nah, ini airnya lumayan bening dan ikannya lumayan kerasan, betah. Dan kemarin air ini cuma saya kuras 1 kali aja,
setelah pengecatan kering, habis itu saya isi air, saya diamkan 3 hari. Setelah itu saya kuras dan saya isi lagi. Ini ukurannya panjangnya 176, 170 lah, 160 atau 70, 170. Kedalamannya 70 cm. Saya isi air dan saya kasih garam sekitar 3 kilo ya. Dan garamnya sekitar 3 kilo. Garam pertama saya masukin 1 kilo. Habis itu garam kedua setelah 3 hari berikutnya, garam keempat setelah 5 hari berikutnya, yang ketiga 3 hari berikutnya. Itu 3 kali penggaraman. Dan ikan lumayan udah sehat. Nah, udah sehat. Kebetulan ikannya kita beli di satu tempat aja. Kalau kalian mau beli di JC Koi Nusantara, usahakan ikan kalian dari situ semua. Jadi nggak tercampur lah. Kan kita nggak tahu masing-masing breeder, masing-masing pedagang itu cara karantinanya seperti apa. Katakanlah kalian beli koi di JC Koi Nusantara, ya ikan akan lebih apa ya? Kalau kalian nambah dari ikan dari satu tempat breeder, satu tempat pedagang, kalian akan apa ya? Ikan itu akan sudah terbiasa dengan ikan yang baru. Karena satu, karantinanya udah hampir sama dan ikannya sama satu tempat, dan nggak untuk kemungkinan kolaps ikan itu karena penambahan ikan itu sangat minim sekali. Nah, seperti ini. Sekarang pompa, saya menggunakan pompa Yamano yang 500 liter per jam. Nah, sekarang kita lihat gimana sistem filtrasi saya. Filtrasi saya itu nggak seperti yang mewah-mewah, itu enggak. Yuk kita lihat filternya di sana. Nah, untuk penampang filter seperti ini, saya pakai 2 output di sini. Ini untuk pengurasan chamber yang sebelah sini, chamber filter, dan ini penampung air yang menampung apa namanya, menampung air untuk naik dari filter ini naik ke kolam. Nah, seperti ini filter saya. Maaf kan, filter saya ini seadanya aja, karena menurut pengalaman saya yang penting isinya pas. Jadi untuk kejernihan airnya itu lumayan. Ini udah 1 bulan lebih loh kawan, nggak tak kuras. Jadi seperti ini airnya. Nah, tuh kalian bisa lihat lumayan jernih. Dan kunci di filtrasi itu apa? Meskipun filter kita itu bagus, tapi kalau enggak kita tambahin dengan lampu UV seperti ini yang submersible ya, yang tenggelam, itu nanti bakteri dan virus-virus akan berkembang di kolam atas. Jadi tetap akan berlumut nanti. Jadi kalau seperti ini lumut, bakteri dan virus itu akan mati di sini. Jadi nggak sampai ke kolam, ikan nggak sampai kolaps lah. Nah, untuk lampunya sendiri saya beli di toko online ini. Ini 11 watt, harganya cuma 70.000 sampai rumah saya, plus ongkir ini. Dan ternyata hasilnya efektif. Satu kolam ini lumayan, dan airnya nggak hijau, nggak kuning, nggak hijau. Nah, ini airnya seperti ini, lumayan. Dan untuk kalian kalau yang bingung pakan itu ada yang bikin air keruh dan ada yang nggak bikin air keruh. Saya pakai Breeder Pro ini pakannya, jadi nggak keruh, airnya nggak kuning dan bagus. Nah, seperti ini filter saya, filter apa adanya, dan terbukti jernih. Jadi air masuk mulai di bottom drain, masuk lewat ke bawah. Jadi nanti masuknya di sini. Kotoran itu tersaring di sini. Ini kita pakai ijuk. Saya pakai ijuk aren yang biasa buat apa itu?
bikin sapu rumah itu, sapu ijuk. Nah ini seperti ini ijuknya. Nah dari dulu saya mulai 2009 setiap bikin kolam itu saya pakai ijuk ini. Bawah saya kasih ijuk, habis itu atasnya saya kasih batu kerikil yang merah, yang malang, kerikil marang merah, dan atasnya cuma saya kasih jaring jaring biasa aja seperti itu. Nah seperti ini kawan, airnya lumayan, dan ini memang benar-benar enggak saya kuras sudah 1 bulan lebih mulai kita bikin pelepasan ikan itu. Dan ikannya pun masih lumayan sehat, insya Allah, amin. Dan airnya pun masih oke. Nah untuk kaca sendiri kemarin kan kita pakai yang berapa, 12 mili ya. 12 mili ternyata efektif juga untuk menampung air dengan debit sekian dan lumayan kuat. Jadi saya sarankan untuk kaca, kalau bisa kalian bikin kolam kaca itu minimal kacanya itu 10 mili lah, menanggulangi resiko kalau nanti ada pecah dan lain-lain, kita kan nggak tahu. Jadi semakin tebal itu semakin safety, apalagi kalau untuk kolam-kolam seperti ini kan anak-anak dan lain-lain itu akan lebih suka untuk megang-megang kaca. Nanti resikonya pecah nanti berbahaya sekali bagi anak-anak yang kita sayangi atau saudara-saudara kita. Jadi demikian video tentang kemajuan kolam saya yang kemarin yang kita buat dan konten kemarin. Semoga bermanfaat buat kalian, dan tetap percayalah, semua itu bukan dilihat dari seberapa mahal media filter yang kita pakai, tapi kita lihat dari bagaimana fungsinya dan efektivitas filter yang akan kita pakai, termasuk gunakan logika. Sudah cukup. Nah seperti itu. Jangan lupa subscribe apabila kalian suka dengan video ini, biar channel ini makin berkembang. Dan channel ini bukan hanya dari meliput tentang koi, tapi tentang tumbuhan dan tentang segala macam informasi yang ada di sekitar kita lah, kita serap di sini. Semoga bermanfaat, dan terima kasih buat JJ Koi Nusantara yang telah mensupport channel kami, sahabat kami. Semoga maju terus dagangannya, ikannya laris, dan semakin dicintai oleh pelanggan koi di seluruh Indonesia. Terima kasih buat Mas JJ dan Mbak Lala. Maju terus JJ Koi Nusantara, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't want to be afraid, hard not to hesitate, but we can't wait to be the change. It's not too late, free from hate. Think of the future that we could create. Face the facts today. There's a better way. Take one step back and say there's